Hai Mam, perkenalkan saya Dr. Gigi Tio dari Rumah Sakit Permata Depok. Kita ketemu di cerita Mam and Joe. Oke, untuk nafas kurang sedap selama puasa ya, itu biasanya disebabkan oleh sisa makanan atau pembersihan mulut yang kurang baik. Nah, di saat kita puasa itu rongga mulut akan cenderung lebih kering sehingga sisa-sisa bau dari makanan yang tertinggal di mulut itu akan mudah keluar dari mulut kita. Nah, untuk solusinya biasanya adalah biasakan membersihkan gigi pada saat sahur. Jadi, sahur tuh jangan mepet-mepet, jadi ada waktu untuk membersihkan mulutnya, sehingga setelah sahur itu kondisi mulut bersih. Yang kedua, usahakan selama sahur konsumsi air putihnya cukup, karena selama puasa nanti biasanya kita akan kekurangan cairan. Untuk perawatan yang bisa dilakukan selama puasa, sebenarnya tidak ada yang berubah banyak, hanya disesuaikan dengan jamnya saja. Jadi dibiasakan untuk datang ke dokter giginya justru di luar jam berpuasa, bisa pada saat setelah buka puasa. Oke, dental floss sendiri itu fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa makanan di sela-sela gigi. Jadi bagi para moms yang merasa kurang bersih pada saat menyikat gigi, bisa menambahkan penggunaan dental floss untuk meningkatkan kebersihannya. Semoga bermanfaat. Ingat, kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan. Untuk sikat gigi pada anak, biasanya dimulai di usia 2 tahun ke atas. Kenapa? Karena itu biasanya usia gigi anak mulai tumbuh. Nah, untuk makanan-makanan manis itu sebenarnya kan identik dengan makanan yang lengket dan sulit dibersihkan. Jadi sebenarnya boleh mengkonsumsinya, yang penting para moms harus bisa menjaga kebersihan mulutnya dengan sikat gigi dan kumur-kumur. Sebenarnya untuk pasta gigi sebisa mungkin sejak dini, tetapi harus diperhatikan juga apakah anaknya kooperatif atau bisa diajak kerjasama atau tidak. Kalau belum cocok dengan pasta gigi, bisa tanpa pasta gigi dahulu. Untuk pemilihan pasta gigi, yang pasti usahakan pilih pasta gigi untuk anak-anak karena sudah ada rasa yang biasanya disukai oleh anak-anak. Sedangkan pasta gigi dewasa itu biasanya cenderung rasanya lebih tidak disukai oleh anak-anak. Tapi tidak ada perbedaan yang cukup signifikan sih di antara keduanya. Nah, itu merupakan kebiasaan buruk yang sebenarnya kurang baik untuk dilakukan anak-anak, karena dapat mempengaruhi bentuk gigi mereka pada saat dewasa. Tapi nggak apa-apa, karena kita sulit untuk mengendalikan anak-anak, yang penting para moms dapat mengawasi agar itu tidak menjadi kebiasaan yang buruk. Untuk tips supaya anak tidak takut ke dokter gigi, biasanya kita sesuaikan dengan mood anaknya. Jika anaknya sedang rewel, kita jangan paksa untuk datang ke dokter gigi karena biasanya dia tidak akan kooperatif. Jadi kita coba cari suasana yang pas anak kita juga lagi senang atau happy. Nah, untuk gusi ibu hamil dan yang sedang tidak hamil sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Hanya saja pada saat ibu hamil itu ada ketidakstabilan hormon yang memungkinkan terjadinya peradangan lebih besar. Harusnya tidak ada perubahan terhadap siklus sikat giginya. Biasanya bisa dibantu dengan pasta gigi yang tidak terlalu beraroma atau dengan kumur-kumur air biasa yang diperbanyak. Itu sesuai selera. Nah, biasanya para moms bisa mencari pasta gigi yang memiliki aroma yang disukai. Misalnya ada buah-buahan tertentu atau aroma-aroma tertentu yang disukai. Untuk pemilihan jenis sikat gigi disesuaikan dengan mulut para moms. Jadi, kalau mulut para moms cukup besar, pilihlah sikat gigi yang kepalanya juga besar. Sedangkan jika mulutnya cukup kecil, bisa disesuaikan juga pilih yang cukup kecil. Boleh, tapi yang penting jangan lupa tetap kontrol ke dokter yang merawat gigi para moms ya. Moms, selain rajin ke dokter kandungan, rajin juga ya ke dokter gigi.